Kalau buat Mama Aca, Indah Meriki, berkat Tuhan yang diterima itu cukup atau tidak? Oh, lebih dari cukup ya. Apalagi Mama Aca puji Tuhan ya, punya kesaksian operasi 2 kali. Itu bukan gampang, tapi ya semuanya berjalan dengan penuh kemurahan Tuhan. Walaupun hati getar-getir gitu ya untuk menghadapi operasi dan sekaligus juga mendengar hasil diagnosa patologinya, tapi semua dibukakan Tuhan sebagai jalan anugerah buat Mama Aca dan keluarga ya. Ibu Nita, berkat Tuhan yang diberi cukup atau tidak? Amin. Ya, cukup, amin ya. Kalau amin berarti cukup ya. Ya Bapak Ibu, sekali lagi merasa diberkati? Amin. Cukup berkat Tuhan bagi kehidupan kita? Kalau yang tidak mampu menjawab berarti kurang begitu ya. Berkat Tuhan itu cukup, tidak ada yang kurang. Tidak ada yang kurang. Yang membuat berkat itu kurang bukan berkat itu sendiri yang kurang, tapi pikiran kita. Karena Tuhan sudah kasih berkat sesuai dengan kebutuhan kita, kita memikirkan sesuatu yang lebih tinggi dari itu. Apakah kita tidak boleh berpikir tinggi? Boleh, cuma seringkali kita tidak realistis. Saya kemarin baca satu artikel membayangkan hidup kaya itu memang enak. Ada hormon yang kemudian keluar dari diri kita dan membuat kita nyaman. Wah, saya nanti dapat uang 1 miliar. Enak, bayangkan. Dan asik sekali gitu ya. Itulah imajinasi manusia. Tetapi jangan sampai kita lalu kemudian tertipu dengan bayangan itu, bahwa kita ingin maju, ingin menjadi lebih lagi dari yang sekarang. Itu sesuatu yang manusiawi dan perlu ya. Sama seperti kita menginginkan gereja, sama seperti kita menginginkan kehidupan dan kemudian karir yang lebih menanjak. Itu sah-sah saja, tapi jangan menghayal, harus realistis. Seringkali orang tidak lagi realistis sampai kemudian merasa aneh begitu ya. Dia merasa bahwa dalam dompetnya ada uang begitu ya. Padahal tidak ada uang ya. Ada orang yang merasa kalau kemudian ada uang di dompet saya, tapi tidak ada uang. Itu sudah menghayal. Hati-hati Bapak Ibu, terlalu banyak menghayal itu bisa membuat kita depresi. Kalau sudah depresi ya akhirnya gila ya. Kalau sudah gila ya mau ditolong bagaimanapun susah begitu ya. Kerja, ya kan? Kerja lakukan apa yang menjadi tugas kita. Kerja lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, baik di dunia kerja maupun di dunia pelayanan. Karena bagi orang yang bekerja keras, itulah yang diberkati. Itulah yang diberkati. Nah, saudara, hari ini kita membahas perbandingan berkat dari Tuhan dan berkat dari dunia. Saya mulai dengan berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan pertama-tama adalah membawa damai sejahtera. Ya, berkat dari Tuhan pasti membawa damai sejahtera. Kemudian yang kedua, berkat dari Tuhan itu selalu mengarahkan kita untuk melakukan kehendak. Orang korupsi tidak mungkin dia melakukan kehendak Tuhan karena dia berkorupsi. Kalau dia datang bergereja itu manipulasi, hanya untuk kemudian menutupi apa yang dia lakukan. Jadi berkat Tuhan yang pertama membawa damai sejahtera. Karena itu hukum berkat Tuhan yang pertama-tama ya. Nah, dikatakan di dalam Amsal 10 ayat 22 di situ ada berkat Tuhan tidak membawa susah payah, tambahan. Jadi berkat Tuhan itu kalau diterima tidak membuat kita akan susah payah. Ya. Kemudian yang kedua yang saya sebutkan tadi, berkat Tuhan itu mengarahkan kita untuk melakukan kehendaknya. Makanya kalau ada orang yang berkati lalu tidak gereja, yang saya pikir itu bagaimana ya? Berkat Tuhan diberikan itu supaya kita makin mendekat kepada Tuhan. Kalau ada orang yang kemudian
untuk kita melakukan eksekusi ambil rumah itu tidak gampang. Kita berhitung banyak sekali. Aduh, bagaimana nanti cicilan dan lain sebagainya. Tapi waktu kita bersepakat, baru kemudian ajaib Tuhan buka jalan melalui kemurahan daripada yang punya rumah, harga tidak seperti yang dia pertahankan sebelumnya. Walaupun kita harus berjuang untuk kredit, tapi kalau saya duduk di bukan rumah saya senyum. Tuhan gak mungkin ini gitu loh, ya kan? Karena berdoa kita untuk minta rumah itu, siang dan malam berdoa untuk minta rumah itu. Tapi tidak usah saya cerita, ya saya bukan cerita, tapi kalau saya cerita panjang karena peristiwa itu mengajarkan hal baru kepada saya tentang doa. Doa dari istri saya. Waktu itu saya saksi, tapi dia mengatakan, marilah kita berdoa. Ya kan, coba bayangkan Bapak Ibu, dia serius berdoa, saya yang pendeta saksi. Ya, nanti setelah terjadi baru kemudian saya malu meneteskan air mata. Kok saya yang pendeta malah saksi dengan doa? Umumnya biasa begitu ya. Kita yang bicara doa banyak ini tapi ragu-ragu dengan doa ya. Tapi saya menyebutkan ini memang punya pengalaman yang baru pada waktu itu. Jadi kalau saya duduk di buka rumah, ya kan, walaupun istri tanya bagaimana Pak nanti renovasi, tenang saja, Tuhan pasti kirim. Yang penting kita bersyukur saja. Yang kedua yang rasa syukur saya sampai hari ini adalah bukti tulus begitu ya. Dan saya pikir waduh, ini kalau tidak lulus saya malu begitu ya. Kemudian saya tidak akan ke SD di Jakarta lagi, kampung saya begitu ya. Makanya waktu dia ujian terus dia lulus, saya pergi ke situ, ketua STT yang sebelumnya Ibu Dr. Septi bilang, wah ini adik ini sudah lama gak muncul. Ya kalau anak saya tidak lulus saya tidak akan muncul di sini. Oh gitu ya. Jadi saya bersyukur sekali bisa lulus karena saya percaya itu pemberian Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau orang menerima berkat dari Tuhan, dia akan dinaungi oleh suatu sukacita yang lama, yang panjang. Makanya kalau diberkati, kok tiba-tiba marah-marah, ngomong-ngomong, itu menurut saya aneh gitu ya. Aneh gitu ya. Nah, itu berkat dari Tuhan. Kemudian berkat dari dunia, bagaimana berkat dari dunia itu? Kebalikannya. Dua saja poinnya. Yang pertama, berkat dari Tuhan itu kalau kita terima jadi beban. Banyak orang kelihatan kaya, wah punya segala-galanya, tapi hatinya terbeban, kosong begitu ya. Kosong begitu ya. Dan yang kedua, berkat dari dunia itu membuat dia akan merasakan suatu kehidupan yang menipu diri sendiri. Karena tadi dia menerima dengan cara yang benar, melakukan segala cara, jadi terbeban. Kemudian setiap hari dia menipu dirinya sendiri. Dia cerita kemana-mana tentang bagaimana hidupnya, baiknya dia, dan segala sesuatu yang dia terima. Tapi dia menipu dirinya sendiri. Dan orang yang menderita. Mudah-mudahan kita yang bergereja di GKSD Glorious Jakarta ini selalu belajar ya, untuk menekankan bahwa saya mau hidup hanya dari berkat Tuhan saja. Amin. Saudara-saudara, perikop tadi saya akan ulas secara bertahap. Yang pertama, kita tidak bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan. Dikatakan pada ayatnya yang pertama, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara-saudara, sia-sialah kerja manusia tanpa mengingat Tuhan. Jadi bekerjalah terus dan usahalah sambil mengingat Tuhan. Karena kalau kita tidak mengingat Tuhan, sia-sia semua yang kita lakukan. Ada beberapa ayat yang saya sebutkan. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Yang tadi saya sebutkan. Amsal 21 ayat 31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Jadi tanpa mengingat Tuhan semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu, saya akan melangkah kepada yang kedua. Rezeki yang cukup diberikan Tuhan kepada yang dikasihinya, yaitu mereka yang membalas kasihnya. Kan tadi dikatakan ada orang yang bangun pagi-pagi, lalu kemudian bekerja sampai malam, hidup malam itu menghitung. Ya sampai jauh malam malah ya, menghitung begitu ya. Tetapi
Tuhan memberikan. Nah, dikatakan dan mereka memakan roti hasil jerih payahnya.